adik-adik, kembali lagi dengan saya Deden Awal Hidayat di channel DMH Medical. Nah, di video kali ini saya mau membahas seputar PMDP di Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia. Mungkin di beberapa Poltekkes tidak hanya PMDP namanya, ada juga yang namanya PMDK, PBUB, dan lain-lain. Karena setiap Poltekkes punya kebijakan masing-masing sehingga punya nama jalurnya masing-masing juga. Tetapi kebanyakan Poltekkes di Indonesia menggunakan nama PMDP. Apa itu PMDP? Yaitu penelusuran minat dan prestasi. Namun sebelumnya saya ada informasi untuk adik-adik semua yang sedang mempersiapkan untuk masuk Poltekkes. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal Sipenmaru atau Simama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout Sipenmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Oke, langsung saja adik-adik. Jadi di sini kakak akan mempertegas buat adik-adik supaya bisa mempersiapkan Poltekkes dengan benar-benar dan tidak salah. Terutama dalam menyiapkan berkas-berkas persyaratan dan penguploadan berkas-berkas persyaratan ya adik-adik. Awas, jadi adik-adik harus tonton video ini sampai akhir. Dan buat adik-adik yang belum subscribe heula tuh, bantu channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan edukasi seputar kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Langsung saja. Jadi di sini saya akan memaparkan berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana sih berkas-berkas tersebut didapatkan, serta penguploadannya bagaimana, serta nanti nilai untuk rapot yang mana aja yang diuploadnya. Jangan sampai salah ya. Oke, yang pertama, yang paling penting yang harus kalian perhatikan dan harus adik-adik perhatikan yaitu nilai rapot. Kenapa? Karena nilai rapot ini adalah indikator yang sangat penting nanti buat penilaian di seleksi ini. Nah, untuk nilai rapot yang diinput itu biasanya di masing-masing Poltekkes itu ada 6 mata pelajaran. Apa saja itu? Yaitu 3 umum dan 3 peminatan. Matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, kimia, dan fisika. Nah, tapi jika adik-adik berasal dari IPS, maka yang dimasukkan peminatannya adalah ekonomi, sosiologi, geografi. Dan jika adik-adik dari SMK, maka yang dimasukkannya biasanya adalah nilai yang umum saja. Tetapi setiap Poltekkes itu kan berbeda-beda kebijakan. Ada yang menerima dari SMK, ada yang tidak. Khususnya dari SMK Kesehatan. Dan biasanya yang diterima itu hanya SMK Kesehatan atau SMK yang ada hubungannya dengan jurusan di Poltekkes tersebut. Nah, kemudian yang diuploadnya itu adalah matematika apa? Itu banyak pertanyaan banget ke kakak. Yang diuploadnya itu adalah matematika wajib adik-adik. Ingat, matematika wajib. Tetapi ada tetapinya nih, karena kebijakan Poltekkes masing-masing berbeda, ada juga yang menggunakan matematika peminatan katanya. Karena ada yang konsultasi ke kakak, di Poltekkes ini katanya harus menggunakan matematika peminatan bukan wajib. Silahkan, maka ikuti peraturan yang ada di Poltekkes tersebut. Karena PMDP diadakan oleh masing-masing Poltekkes, jadi kebijakannya berbeda tentunya. Kemudian tadi, nilai yang diuploadnya pengetahuan atau keterampilan, atau pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini juga berbeda-beda kebijakannya ya adik-adik. Jadi yang diuploadnya itu ada yang pengetahuan saja, ada juga yang nilai rata-rata dari pengetahuan dan keterampilan. Misalnya, adik-adik yang mempunyai nilai pengetahuan biologi yaitu 80,
Kemudian keterampilannya biologi itu 80, berarti 80 ditambah 80, 160 dibagi 2, maka ada hasil rata-ratanya 80. Maka yang diupload oleh adik-adik yaitu nilai rata-rata dari pengetahuan dan keterampilan yaitu 80. Tapi tidak ada tapinya juga. Ini kembali lagi ke kebijakan Poltekkesnya. Karena biasanya ada yang Poltekkes yang hanya diuploadnya itu nilai pengetahuan saja. Ada juga yang Poltekkes tadi yang harus nilai rata-rata antara pengetahuan dan keterampilan ya adik-adik. Kemudian berkas yang kedua yang harus adik-adik persiapkan untuk masuk ke PMDP yaitu surat pengantar atau surat rekomendasi dari kepala sekolah. Nah, surat rekomendasi dari kepala sekolah ini biasanya formatnya sudah diberikan dari website Poltekkes yang adik-adik tuju. Nanti sudah diberikan formatnya. Jadi adik-adik nanti tinggal ajukan ke kepala sekolah dan oleh kepala sekolah nanti diisi dan ditandatangani. Dan oleh adik-adik nanti berkasnya diupload. Tuh. Nah, untuk surat rekomendasi ini jika tidak ada di websitenya Poltekkesnya atau formatnya, adik-adik juga bisa memintanya langsung ke kepala sekolah adik-adik. Jadi format yang digunakan dari surat rekomendasinya itu berasal dari kepala sekolahnya langsung. Jikalau dari Poltekkesnya tidak ada formatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu harus punya surat berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah. Kemudian juga kalau punya adik-adik harus melampirkan BPJS atau Kartu Indonesia Pintar. Kemudian juga adik-adik harus mengupload atau melampirkan surat pernyataan. Surat pernyataan ini yaitu berisi pernyataan bahwa adik siap untuk masuk Poltekkes dan jika keterima maka adik-adik tidak akan memundurkan diri gitu. Kemudian yang paling penting yaitu sertifikat prestasi atau sertifikat partisipasi. Kenapa ini penting sekali? Karena ini juga masuk ke penilaian yang sangat berbobot sekali dari nilai prestasi ini. Karena kenapa? Karena tajuk dari seleksi ini adalah seleksi prestasi dan minat serta bakat adik-adik ketika SMA. Dan untuk cara penguploadannya yaitu adik-adik nanti scan nilai sertifikat prestasi yang adik-adik punya dan upload ke websitenya. Dan ingat bahwa sertifikat prestasi itu harus minimal tingkat kabupaten atau kota. Kemudian apakah jika peserta boleh dilampirkan? Iya, boleh jikalau kebijakan dari Poltekkesnya mengizinkan untuk dilampirkan adik-adik itu. Oke, jadi kakak rangkum yang harus adik-adik siapkan dan harus adik-adik perhatikan ketika tadi peruploadan, jangan sampai salah. Yang pertama yaitu nilai raport, jadi dari semester 1 sampai 5 jangan sampai salah. Kemudian yang kedua surat rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian surat keterangan baik, surat pernyataan bahwa adik tidak akan memundurkan diri, dan yang terakhir yaitu surat atau sertifikat prestasi yang adik-adik punya dan adik-adik raih. Nah, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Deden Niptaul Hidayat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.